tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seratusan saksi diperiksa tapi pelaku tak kunjung tertangkap. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami. Dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Hari ini Jumat 19 Agustus 2022, tepat setahun kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu di rumah mereka yang ada di Subang, Jawa Barat. Namun belum ada satupun pelaku yang ditangkap atau dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dari catatan kompas.com, Polda Jawa Barat telah memeriksa 122 saksi dan sejumlah barang bukti, serta meminta keterangan saksi ahli dari ahli forensik, kesehatan jiwa, hingga membuat dan menyebar sketsa wajah terduga pelaku. Kamera CCTV yang beredar di sepanjang lokasi juga diperiksa. Polda Jawa Barat juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus ini, ditambah 5 kali olah TKP dan otopsi 2 kali. Namun, hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut masih misteri. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, menjelaskan untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian sangat berhati-hati. Syarat undang-undang itu kan sesuai dengan pasal 184 KUHP. Itu harus ada persesuaian antara alat bukti yang ada di antara keterangan kemudian barang bukti. TKP kan harus dipenuhi, sehingga ada unsur kehati-hatian dalam menerapkannya, ungkap Tompo. Janji tinggal janji. Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana memerintahkan jajarannya untuk mengebut proses pengungkapan kasus pembunuhan tersebut. Awalnya, Suntana sempat menargetkan pelaku akan terungkap pada awal tahun 2022. Namun, hal itu tak kunjung terrealisasi. Kemudian Suntana berjanji akan mengungkapkan kasus ini sebelum Ramadan 2022. Tetapi sampai saat ini belum juga terungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut. Secerca harapan muncul saat pihak kepolisian mengamankan seorang anak buah kapal ABK berinisial S yang diduga berada di lokasi saat kejadian berlangsung. S diamankan Polda Jawa Barat di Jakarta Utara. Namun, S dilepaskan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya. S saat ini sudah diperiksa lagi. Saat tanggal 2, itu diperiksa karena belum bisa diperiksa. Dilepaskan pada hari itu juga. Dan langsung saat Tompo mengatakan semua kesaksian S akan dikembangkan oleh penyidik. Namun, dia belum dapat mempublikasikan hasil dari pemeriksaan itu karena masuk ke dalam ranah teknis penyidikan. Ini semua lagi dikembangkan penyidik terkait keterkaitannya. Namun, untuk materi pemeriksaannya tak bisa dipublikasikan termasuk informasi yang dikecualikan, ucapnya. Tompo juga menyebut S awalnya seorang penjual soto di sekitar wilayah Subang. Dia kemudian berhenti berjualan untuk bekerja di sebuah kapal. Saat ini S masih berstatus saksi. Kemudian berhenti berjualan dan menjadi ABK kapal. Akhirnya naik ikut kapal ke Kalimantan. Sementara itu, profil yang kita peroleh, kata Tompo. Lamanya pengungkapan kasus tersebut membuat keluarga korban mengirim surat ke Presiden Jokowi Jumat 12 Agustus 2022. Keluarga berharap adanya atensi Presiden membuat perkara pembunuhan ini segera terungkap. Yosef Hidayat, suami dari Tuti dan ayah Amalia, mengatakan keluarga tak kunjung mendapatkan kepastian keadilan dari pembunuhan istri dan anaknya itu. Sejak 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhannya. Saya memohon kepada Presiden Republik Indonesia, kiranya Pak Jokowi membantu agar kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandung saya, ujar Yosef dalam konferensi pers di Bandung Jumat 12 Agustus 2022. Selama ini kami hanya mendapat jawaban sudah ada titik terang, akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami, ucap Yosef. Surat ini juga dikirimkan ke Menko Polhukam, Kompolnas, dan Kapolri. Saat ini rumah telah diwakafkan. Pihak kepolisian akhirnya melepas garis polisi di rumah Tuti, Rabu 17 Agustus 2022. Usai pembukaan garis polisi, pihak kepolisian juga menyerahkan rumah tersebut ke pihak keluarga. Rohman Hidayat,
Kuasa hukum suami Tuti kepada sejumlah wartawan menjelaskan, penyerahan kunci rumah merupakan salah satu poin yang tercantum dalam surat Yosef yang dilayangkan ke Presiden Jokowi. Beberapa hari yang lalu sempat menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, berharap perkara ini ada keadilan. Kedua, Pak Yosef juga berharap perkara ini tidak dihentikan penyidikannya, dan TKP ini yang membengkalai untuk diserahkan kepada Pak Yosef, katanya dikutip dari Tribun Jawa Barat. Namun, pihak keluarga akan menyerahkan kembali rumah tersebut ke pihak kepolisian jika sewaktu-waktu perlu untuk digunakan. Sementara, Yosef mengaku berencana mewakafkan rumah tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadi masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosef. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.